Oke, jangan lupa tonton video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke? Bitch, I bet I would. On the low, what's up with you, ho? Bitch, you smoking dro. Bitch, you know, bust like 44 when I spit that flow, cause we. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ketemu lagi dengan kami di Batu Akal TV channel sama Bapak Zainal. Bapak Zainal ya. Ini ada host baru kita. Jadi kita sekarang sore hari ini ada di kedai rakyat Bukit Mandimbora. Bukit Mandimbora. Kita di sini mau bahas musik. Bahas musik. Sama Mas Naim ya, nanti narasumbernya Mas Naim ya. Siap. Sambil ngopi-ngopi kecil. Oh iya, seharusnya ini protokol kesehatan, cuma karena saya lagi ngomong jadi ada masker, semua kita ada masker ya. Tetap protokol kesehatan, jaga jarak ya kurang lebih 1 meter. Ya, ada masker semua. Oke, tetap jaga kesehatan. Oke, cekidot. Langsung kita lanjut. Oke. Kita sebelum nunggu Mas Naim, kita tanya-tanya dulu Mas Zainal ini ya. Kira-kira ini suka musik apa ya kan? Saya hanya pegang gitar aja tapi tidak bisa main, Mas. Ya maklum lah, gaya-gayaan aja. Ya kira-kira Mas Zainal sore ini gimana nih? Tentang masalah dulu, warkop dulu sebelum kita masuk ke musik ya. Suasananya gimana? Di sini suasananya tenang, sejuk, dingin ya. Oh, dingin. Agak lumayan tinggi lah di Tanjung ini. Nah, betul di Tanjung. Jadi suasananya sejuk, bagus lah tempat nongkrong di sini. Bagus tuh. Direkomendasikan ya? Iya. Bisa direkomendasikan. Teman-teman bisa di sini, lengkap juga protokol kesehatannya. Oke, bisa nanti kita lihat ada tempat cuci tangan. Tetap pakai masker. Kita jaga jarak nih. Ini kita ngomong kan. Oke. Ini langsung masuk ke musik. Iya. Pandangannya tentang musik Indonesia. Kalau saya sih suka. Nah, kalau kita lihat juga, saya kira dari dulu kalau musik Indonesia kalau di kawasan Asia kan saya kira banyak juga musisi-musisi kita yang punya nama di kancah Asia lah. Apalagi kalau tataran ASEAN saya kira. Wah, bagus sih. Saya kira musik-musik dulu juga senangnya karena saya kira ada banyak musisi yang konsen untuk kemudian menghadirkan karya-karya yang tidak hanya sebagai seni. Betul sekali. Tapi juga sebagai ajang untuk kemudian mengkritik dari sistem itu yang keren lah. Sip. Mungkin sekarang itu yang agak kurang ya. Ada kurang. Agak kurang itu aja sih. Kalau saya suka musik pop lah. Oh, lebih pada pop. Sampai enggak tanya saya suka apa ya? Kalau Mas Ali tanya apa? Wah, kalau saya yang penting bisa goyang. Yang musiknya bisa goyang saya suka. Yang ngebeat saya suka pokoknya. Ya, begitu ya. Jadi ternyata menurut pandangan Mas Zainal ini musik Indonesia sudah berkembang ya. Bagus. Mulai dari bukan hanya menciptakan karya tapi juga untuk mengkritik. Biasanya itu genre-genre balada ya. Balada, contohnya kayak Iwan Fals, Slang. Nah, pokoknya jos jiwa Indonesia ini. Kira-kira bisa main gitar? Enggak bisa juga saya. Aduh, gimana nih? Oh, satu lagu aja? Iya. Satu lagu? Nyanyi bisa. Oh, nyanyi? Nyanyi bisa ya. Waduh, saya enggak tahu kunci nih. Oke, nanti kita aja. Nanti Oke lah. Ya, ada gitaris kita ya. Dr. Robit ya, siap ya. Ya. Ini kebetulan memang kita lagi nyantai-nyantai juga. Ngopi-ngopi kebetulan. Yang mau bisa datang langsung ke kedai rakyat ya, namanya kedai rakyat di Bukit Mandimbora. Tempatnya Mas Naim. Sangat merakyat. Namanya di kedai rakyat, pasti merakyat. Harga terjangkau ya, bisa. Oke. Oh iya, mau saya korek-korek dulu. Kira-kira masih jomblo apa gimana nih? Berat kan? Aduh, siapa tahu kan? Dengan tayangnya ini nanti kan bisa mendapatkan calon jodoh kan, kita nggak tahu. Nah, ya kan. Berat kayaknya pertanyaan. Oh, berat. Jadi bahaya. Nanti kalau mau tanya bisa ke studionya Dr. Robit. Dr. Robit, Bati Wakal TV. Bati Wakal TV ya. Bisa.
Tepatnya di mana alamatnya pembangunan Durian ya. Nanti bisa tanya-tanya di situ tentang Pak Zainal. Oke. Oh iya, saya seruput dulu kopinya Mas sebelum panas. Sebelum dingin nanti ya. Bisa. Digas dulu. Digaskan. Oke. Wah. Tuh. Gimana? Mantul. Kopi apa ini? Toraja, kopi luwak, kopi anu, Aceh. kopi Aceh, kopi lokal. Mas Maim ini harus masuk ini, bisa ini. Dukung ya nanti. Ya. Dari mana aku tadi? Galau. Galau. Misalnya sekarang dengan kegalauannya sekarang, orang peradaban dulu dengan kegalauannya yang dulu, dan mereka menghasilkan sebuah karya yang sesuai dengan peradaban zaman ini. Gitu. Jadi itu sangat melekat ketika sekarang tadi ada yang bilang musiknya bagus sebenarnya, cuman kenapa kok sering redup gitu kan, artinya nggak bertahan lama gitu, tergantung dengan selera pasar itu. Nah dari situ kita ambil beberapa analisis bahwa yang pertama itu memang terjadi bahwa peradaban sekarang itu ya seperti ini keadaannya. Akhirnya karya pun yang muncul, yang tercipta itu ya sesuai dengan kondisi peradaban sekarang. Terus kemudian masuk ke ranah industrialisasi, di mana sekarang teknologi menyediakan alat untuk mempromosikan segala sesuatunya serba mudah. Karena ketermudahan itulah akhirnya kita merupakan proses sebetulnya. Jadi ya sekarang banyak yang ngover lagu, lebih banyak yang ngover lagu kan daripada yang menciptakan lagu. Nah itu. Padahal kita lebih mengapresiasi ketika seseorang itu bisa menampilkan dirinya sendiri, kejatian kalau dalam bahasa tasawuf. Nah, kejatian, bukan pohon jati, kejatian. Kalau di sini pohon jati nggak laku, ya. Di sini pohon ulin yang laku. Jadi harus buka buku dulu. Aku salah ngomong ini. Menurut sampean, apakah kalau biasanya nih Mas Ayang kalau mau nyanyi persiapan apa aja ya disiapkan? Yang pertama gini, bahwa suara itu semuanya bisa dilatih. Nggak ada suara jelek terus kemudian seterusnya jelek. Suara jelek bisa jadi bagus, suara bagus bisa jadi lebih bagus gitu. Artinya ada teknik-teknik yang sebenarnya banyak diajarkan di luar sana, itu sangat menunjang bagaimana cara kita mengolah vokal gitu, sehingga kita bisa menampilkan sesuatu yang indah dan diterima oleh pendengar yang lebih banyak lagi. Terus dalam hal karya, supaya karyamu itu bisa terkenang gitu. Terkenal atau terkenang ya? Sebelum terkenang kan terkenal dulu, dikenal baru berhubungan, baru putus, baru dikenang kan gitu. Wah, ini kayak kisah cinta aku jadinya ini. Wah, kacau ini. Nah, kan apalagi gini, misalnya industri ini ya, industri musik Gurau sendiri ini kan industri musik ini agak sulit kita mau. Aku nggak berani, no komen aku. Pertanyaan muncul. Sensitif ini Mas, sensitif. Ya kan untuk menyebar itu kan misalnya kita punya karya, itu media apa aja yang harus dilewati. Ya kan, misalnya mungkin ternyata TikTok apa segala itu bisa jadi bagian Media. Orang-orang mau tidak untuk bisa. Nah itu menurut sampean media apa aja yang bisa jadi? Sebelum ke ranah media apa, sebenarnya karya apa gitu kan. Karya dulu ya. Kita kalau misalnya mau jualan itu kita punya produk apa, baru kita bisa tentukan arah market kita kemana gitu. Oh iya, dalam ilmu ekonomi kan ada hukum. Hukum Newton ini kalau saya tahunya nih. Hukum Newton 1. Dan untuk Pak Zainal sendiri nih ya, aku mau tanya kalau misalnya musik ini sampai kan tadi suka pop ya. Nah kalau pop itu biasanya apa sih yang membuat gairah musik tersebut bisa nyangkut di hati sampean gitu kan? Apa yang bisa membuat sampean suka musik pop ini gitu? Ya kalau saya sebagai penikmat musik,
ya itu tadi disampaikan bahwa musik itu adalah seni, utamanya dalam hal lagu kan itu sarana orang untuk mengungkapkan itu kan. Misal tadi disampaikan bahwa kadang orang galau bisa bikin karya dari ungkapan hati, itu aja sih. Dan mungkin senangnya kalau karena slow musiknya itu aja sih mungkin. Jadi nikmat ya, mungkin bawa tidur lebih nyaman kali. Nah untuk Mas Arif sendiri ini suka anu dia, suka lagu ini Mas. Campur Sari. Campur Sari ya? Koplo ya? Koplo ya. Ya, salah satu penggemar Cak Sodik. dari Didi Kempot. Ambiar, sobat Ambiar. Ya kan, jadi kira-kira lagu apa yang jadi favorit di lagu Koplo itu? Apa Mas? Ulangi Mas. Lagu apa yang jadi favorit kok suka betul sama Lah. Koplo? Ini lagu apa? Kalau saya sendiri, Tanya sama bosnya pokoknya. iya. Kalau saya sendiri ya melihat apa namanya, kecintaan saya terhadap musik yang memang saya dari dulu memang lebih pada campur sari dangdut. Soalnya menggairahkan. Saya suka menggairahkan, yang menggairahkan. Ya terlebihnya juga suka Melayu-Melayu, terus lagu-lagu balada saya suka. Gak capek Melayu-Melayu. Nah itu kalau Melayu itu betul juga, capek Melayu itu. Nah itu karena memang kesannya itu ada kesan tersendiri, seperti ya sesuai dengan apa yang kita pernah jalani. Ya itu tadi meresap di pas mengena klik. Nah itu saya. Kalau pada kayak dangdut campur saja lebih pada menggairahnya, suka joget. Nggak tahu juga ketika ada orang nyetel dangdut, badan saya ini langsung kayak kesetrum. Otomatis ya. Jujur aja. Nah itu ya, Jadi itu ya. di sini ada 3 genre, jadi Nah. di sini ada dangdut, ada pop. Ini bisa apa aja nih sebenarnya kan. Jadi bisa nyanyi ke pop, dangdut juga oke. Bisa ke ini ya, sebenarnya sebenarnya juga kalau ya? kita bongkar lagi nih ya kan, kita bongkar lagi musik itu kan sebenarnya kayak air mengalir. Terus dan genre pun itu sebenarnya cabangnya. Bahkan ini bagaimana nih penilaian tentang, kan ada itu Mas, seharusnya ya memang walaupun kita bergenre apapun itu tetap satu jalur, artinya musik kuncinya untuk menghibur orang gitu kan. Nah terus kira-kira nih untuk yang saat ini nih, yang harus yang masuk ke dalam dunia industri yang saat ini, apalagi saat ini kan sulit tuh untuk kita mengeluarkan musik gitu. Nah itu harus genre seperti apa supaya orang-orang ini bisa mendengar? Bisa dari 3 orang yang masuk. Soal rebutan ya? Satu dulu. Waduh. Satu dulu. Dari Bakos. Kalau saya sih ya tadi seperti yang dijelaskan, sesuai peradaban saja. Tidak bisa memaksakan orang harus suka apa. Ya kita lihat juga pasar. Kalau saya ya tetap konsisten, ya dangdut is the music of my country. Ya itu dari dulu. Selama itu bisa menggairahkan saya suka itu. Nah tidak bisa kamu harus suka ini, tidak. Mancing. Nah secara umum aja. Tapi secara umum ya tetap kita, namanya musik ya, selagi itu bisa menghibur kita, enak didengar, ya pasti kita suka. Saya kira semua orang sukalah dengan musik. Oke, itu Mas Enal, bagaimana jawabannya? Kalau saya sama, saya kira karena setiap zaman kan masa selera musiknya orang berbeda-beda, ataupun misalnya genrenya sama, mungkin adalah hal-hal lain yang dipoles supaya tetap menarik kan. Itu aja sih mungkin. Jadi kita ngomong di sini ya sebagai penikmat musik lah kan. Anda mesti orang musisi baru bicara musik kan. Sama dalam hal bola, Anda mesti pemain bola untuk cerita bola. Nah Kita santai aja di sini. Ngopi-ngopi. iya, santai. Nah, silakan Mas. Ini ahlinya ini. Bagaimana? Jawabannya bagaimana? Secara umum genre itu kan ada, jenis musik itu kan ada latar belakangnya masing-masing. Dan kalau mau bicara soal musik secara umum sih gini, kalau tadi diibaratkan seperti air yang mengalir dan genre adalah cabang-cabangnya, maka aliran air itu jika muaranya adalah gunung, maka kita harus mempunyai gunung itu gitu.
Jadi gunung itu apa? Ini pertanyaan besar nih, gunung itu apa ya? Apakah gunung itu sebuah industri? Waduh. Pertanyaannya anjir. Pertanyaannya oke juga. Tapi kita apa namanya, kesampingkan dulu ranah Industri ya. industri. Kita lebih fokus ke apa namanya, bagaimana penciptaan kreatif kita tentang seni. Jadi Proses. gunung, ya. Jadi gunung yang kemaksud di situ mungkin lebih ke apa sih? Ya itu tadi, jati. Bahwa jati menghasilkan sebuah kejujuran, dan dari kejujuran itu melalui seni, lewat musik itu tadi adalah seberapa banyak, seberapa besar moral-moral yang kita mau sampaikan dari musik. Makanya menyambung yang kemarin, esensi daripada seni itu sendiri kan adalah apa namanya, sebagai keberatan nggak ngomong? Woi, nama. Nah, ini esensi musik ya. Mas? Esensi nih. Nah, esensi musik. Jadi esensi itu Pengetahuan ini, informasi penting. Tapi ini pendapatku ya. Iya. Jadi Ya. ketika ada yang berbeda pendapat, monggo. Oh, Kita nggak negara yang masalah. demokratis Itu wajar itu. gitu. Iya, paling nggak lama akibat bakal di banned nggak masalah. enggak masalah. Jangan, nanti kita dari temen nanti nggak mau Oh, kesini. Halo. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita mau ngopi-ngopi santai dulu. Nanti kalau kita akan memberikan informasi lagi terhadap tentang musik ya, ngobrol-ngobrol ringan lah sama anggota-anggota, biar ya saling sharing bagaimana tentang musik, bagaimana belajar untuk bagi yang ingin mengembangkan bakat-bakatnya ya, walaupun sederhana paling tidak bisa memberikan informasi yang cukup baik untuk pemula-pemula, untuk yang mau bermain musik atau mau mengolah vokal ya. Kita sama-sama belajar lah. Saya juga nggak bisa main musik, paling tidak dapat hikmah atau pelajaran dari Putih. musik itu sendiri. Oke, kita lanjut ngopi-ngopi, tunggu di part 2 selanjutnya. Oke, check it out.